Kali ini teman-teman berbicara tentang era digital gitu kan. Tentunya teman-teman tahu banget gitu kan, tahu sering banget bahkan saat ini yang suka nonton gitu kan, nonton video apapun itu sekarang sudah tersedia di namanya YouTube. Dan Selby ini adalah salah satu YouTuber kota Cilegon. Jadi channelnya adalah channelnya dari detektif misteri. wow, keren banget. Nanti dikasih backsound aja nih. Disponsori oleh Happy Client Mart, Faiha Cafe Coffee, Cake and Bakery. Indonesia, minuman sehat dan menyegarkan. Jipang Hasana Family. Pasti lidah, pasti rasa. Sate Bandeng Cilegon, Ibu Maryam. Pokoknya mantul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy people, balik lagi di channel Happy Can Record tentunya. Masih bareng saya yang bakal menemani happy people semua tentunya. Seperti biasa di podcast ini akan menghadirkan tokoh ataupun juga orang yang punya karya, punya kontribusi, punya bisnis ataupun hal-hal menarik lainnya yang bakal kita kupas gitu kan, dari obrolan-obrolan yang tentunya sederhana tapi mudah-mudahan ada hal baik yang bisa diambil tentunya. Kali ini teman-teman berbicara tentang era digital gitu kan. Tentunya teman-teman tahu banget gitu kan, tahu sering banget bahkan saat ini yang suka nonton gitu kan, nonton video apapun itu sekarang sudah tersedia di namanya YouTube. Dan nggak seru gitu kan ya, atau misalkan kita tuh kurang gimana gitu kalau misalkan kita nggak tahu gimana cara menggunakannya, apakah memang aplikasi YouTube ini bisa membuat kita produktif ataupun malah membuat kita cuman rebahan aja gitu. Kita tanya aja langsung sama pegiat ataupun salah satu YouTuber di kota Cilegon. Ada siapa nih, kita langsung kenalan aja. Ya, kenalkan, nama saya Sueb Sinarto. Kayaknya sudah pada kenal nih ya. Kang Sueb, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, aduh udah lama nggak ketemu nih Kang Sueb. Sebenarnya kita juga pernah podcast ya. Pernah ya, cuman di dalam ruang yang berbeda. Tapi Kang Sueb, aktivitasnya sekarang apa aja nih? Masih di klinik dokter hewan dan masih nyari hantu juga. Wow, nyari hantu, ngeri banget. Dan Sueb ini adalah salah satu YouTuber kota Cilegon yang kalau bisa dibilang kalau menurut saya sangat aktif juga gitu kan saat ini, terus konten gitu kan. Itu Kang Sueb dari kapan nih? Mulai bikin channel itu? Tahun kemarin, tepatnya tanggal 1 November. 1 November. Bentar lagi ulang tahun. Oh, berarti udah ini ya, mau 1 tahun ya? Iya, bentar lagi mau ulang tahun. Ya banyak suka dan duka selama membuat konten YouTube, nggak semulus dan seindah yang kalian bayangkan sebenarnya. Tapi dinikmatin karena passion, karena kesukaannya di situ, ya semuanya indah. Wow, mantap banget. Jadi channelnya adalah Channelnya dari detektif misteri. wow, keren banget. Nanti dikasih backsound aja nih. Tapi kita nggak misteri-misterian di sini ya. Ngeri banget ya. Tapi apa ya, misalnya emang suka ya? Suka banget nama hal yang misteri, karena ya warga Indonesia ya. Kenapa sih? Kenapa? Maksudnya gini loh, orang itu kadang takut ya misalnya gitu, Iya. misalnya gitu. Itu ke mindset aja sih sebenarnya. Oh, mindset. Aja. Kalau rasa takut atau kadang-kadang tempat yang udah lama ditinggalin atau terbengkalai, kesan momok angkeran itu pasti luar biasa kan. Betul. Kadang-kadang orang-orang juga kalau lewat sini kayaknya dia ngeliatin deh. Heeh. Nah, makanya kita menyalurkan rasa penasaran warga sekitar tentang ada apa aja sih di bangunan yang udah lama terbengkalai ini, yang lewat itu kayaknya ada yang ngeliatin. Nah, kita masukin di malam-malamnya ada apa sih dalamnya. Oh gitu. Kalau rasa penasaran teman-teman semuanya lah. Jadi mewakili orang-orang yang penasaran.
Jadi buat teman-teman yang belum tahu gitu kan ya, langsung aja kunjungi di Detektif Misteri ya. Oh, makasih banyak. Langsung di-subscribe tuh biar tahu gitu kan tempat-tempat yang sudah dieksplor kan banyak tuh ya tentunya ya. Udah lumayan banyak dan mungkin masih banyak tempat yang belum kita ekspor. Siapa tahu teman-teman ada rekomendasi tempat. Nah, tuh. Silakan aja rekomendasi. Iya, siapa tahu nih yang nonton gitu tiba-tiba "Oh, ayo dong kesini gitu kan, yang ngajak kemana gitu yang Sebelah kira-kira. rumah saya ada rumah Nah, ada kayak apa gitu. Biar tahu tuh di sana ada apa gitu ya. Oh, Tapi Kang Soeb sendiri yes. berapa sih timnya di ketika membuat konten Oh. itu? Kalau seluruh tim itu kita ada 6 orang. 6 orang. Cuma pas pertengahan bikin konten ini 3 orang itu lagi ada kesibukan masing-masing. Dia ada Oh. kerjaan di luar kota. Dan yang aktif sekarang cuma 3 orang. Ada saya, Pak Dokter, sama Ajen di Supranaturalnya Misteri. Jadi emang itu ya, soalnya memang di salah-salah kesibukan pun memang harus tetap konsisten ya. Betul. Karena modalnya YouTube itu salah satunya adalah konsisten ya. Konsisten emang. Hmm. Karena kalau misalnya kita nggak konsisten, orang yang udah pengen nonton kita tuh kedepannya kok ini deg-degan atau nggak lancar bikin kontennya bisa kabur. Iya betul. Gimana caranya kita menjaga subscriber atau teman-teman yang lain betah di channel kita, ya kita harus konsisten. Konsisten Dengan itu. waktu-waktu yang udah ditetapkan seperti malam Jumat itu udah wajib kita live streaming atau upload Video. Pokoknya harus ada waktu-waktu yang benar-benar wajibnya malam Jumat kita selalu tayang. Kemudian kalau Kang Soeb sendiri gitu kan, mengatur waktu pasti kan punya kesibukan tadi Oh, iya, betul. di tempat lain, kerjaan atau mungkin juga keluarga. Iya betul. Itu gimana tuh? Nah, kenapa kita juga ngambilnya horor atau explore malam? Yang karena kita bisa di luar jam kegiatan kita kayak bekerja itu kan pasti dari pagi atau dari sore. Kalau malam kan udah selesai Betul, dari kegiatan kita bekerja di tempat kita kerja, misalnya pulang jam 8 malam kita istirahat. Nah, jam-jam istirahat lah gitu. jam 11 atau jam 1 emang kita selalu ekspor jam 1 malam sih, di atas jam 12. Pulang pagi tidur udah aktivitas kembali, jadi nggak ganggu kegiatan. Tapi ya emang kita keluar malam nggak jauh-jauh dari penyakit masuk angin juga sebenarnya. Jadi kita ngatur-ngatur waktu ketika nggak enak badan, kita istirahat dulu. Nah pas lagi semangatnya ya udah kita push ngumpulin video atau kita live streaming. Ketika nanti badan lagi drop, ada video yang bisa di-upload kita lagi down. Jadi terus-terusan video itu nggak pernah ada putusnya gitu sih. Gitu. Tipsnya biar selalu konsisten terus. Jadi memang harus pintar-pintar menjaga gitu ya kan ya, menjaga badan terutama biar tetap fit gitu. Ya, betul Sama sekali. tim juga ya, karena emang kan Iya. biasanya gitu loh istilahnya. Kang Soeb mungkin luang, yang lainnya mungkin kan ada yang sibuk juga. Itu gitu gimana? Kayak gitu. Alhamdulillahnya kita bertiga ini, saya, Pak Dokter, dan jadi satu kerjaan. Oh, pantesan. Kita satu kerjaan, jadi kita bisa ngatur waktunya enak. Kalau Kang Soeb luang udah pasti dong ya. Yang lainnya Iya, gitu. yang lain juga ini pulang jadi- kerja, yang lain juga sama-sama selesai di klinik juga gitu. Jadi emang untuk menjaga ininya gimana tuh Kang? Maksudnya kadang-kadang kan yang namanya konten gitu kan, Iya. atau bikin sesuatu tuh ada jenuhnya, masa jenuhnya. Aduh kak capek nih gitu kan. Atau misalkan aduh lelah nih lagi setelah kerja segala macam aktivitas. Itu gimana sih ngatasin? Biar tetap semangatnya gitu. Yang jadi kita apa motivasi. ya, selalu memandang garis akhir aja. Oh, ada mantap. pandangan di mana ada target-target tertentu, dan juga kita ada subscriber yang benar-benar membakar api semangat kita. Nah, itu ya yang bikin semangat ya. Makanya saya bikin satu grup, satu komunitas yang dia ngumpulin, namanya para Misteriholic ya, pendukung kita. Itu setiap hari dia benar-benar ngasih semangat terus buat kita, bang jangan ini nih itu, sebagai bahan bakar terbaik untuk kita lah. Ketika kita lagi down, ada teman-teman yang lain yang penikmat atau benar-benar support kita, kasih support tuh benar-benar dari semangat lagi. Gitu sih, dari para Misteriholic sih yang bikin kita selalu semangat untuk bikin konten-konten yang menarik. Meskipun badan lagi nggak enak badan, tapi demi kalian kita berikan yang terbaik gitu. Wow, totalitas ini ya, karena mereka itu orang yang selalu menunggu gitu kan, tidak mau mengecewakan tentunya gitu kan Karena kita para. bukan apa-apa ya tanpa mereka gitu. Betul. Karena mereka lah yang udah bikin kita sampai di posisi ini, dan alhamdulillah nggak dengan waktu lama-lama kita udah dimonetis ya atas bantuan kalian para Wow. Misteriholic yang udah lagi nonton ini. Gue ucapin makasih banyak. Keren banget ya. Jadi YouTube ternyata tadi berbicara tentang monetis ya Kang ya. YouTube itu sebenarnya bisa ngasihin duit nggak sih?
alasan kenapa orang sebelum saya menjawab, alasan kenapa orang berbondong-bondong untuk bikin konten YouTube, bahkan ada anak sekolah pun yang ingin membuat konten YouTube karena emang udah jelas ada uang di situ. Tapi ya tidak semena-mena kita main YouTube ada uang, ada salah satu ketentuan tersendiri yang udah tadi saya bilang sebelumnya. Itu ya. Terus itu gimana tuh Sar? Mungkin buat teman-teman yang mungkin baru tahu atau baru mau membuat channel gitu kan, itu memang duitnya kan kita tahu dong ya, youtuber saat ini banyak artis aja udah jadi youtuber kan. Betul. Contoh yang paling ini kan mungkin Atta Halilintar atau misalkan Raffi Ahmad segala macam itu. Ada Ria Ricis juga. Kok itu hasilnya jadi orang-orang kaya itu duitnya sebenarnya dari mana gitu? Sebenarnya itu juga motivasi kita ya, kenapa main di YouTube berarti keluar malam-malam ya, karena kita itu inspirasi dari mereka aja uangnya luar biasa. Uangnya itu dia itu sebenarnya dari iklan yang ada dipasang di YouTube-nya ya. Karena kalau misalnya buat hitung-hitungan lebih presisinya, saya melihat beberapa konten kreator yang menanyakan uang hitungan pasti itu nggak ada yang bisa jawab. Karena bisa dilihat dari viewer, bisa dilihat dari durasi jam tayang video itu ditonton sama orang, dan beberapa iklan juga tanpa skip atau beberapa menit yang mereka tonton itu ada hitung-hitungannya. Jadi kalau misalnya dihitung lebih presisi itu nggak bisa jadi viewernya kecil, durasi nontonnya besar, bisa jadi durasi nontonnya besar, viewer kecil. Itu nggak bisa diprediksi ya gimana viewer atau durasi nonton dan iklan yang dipasang gitu. Yang pasti betul. YouTube ada uangnya. Sebesar apa kalian meniatkan diri untuk berkecimpung di dunia YouTube, nanti hasilnya akan indah pada waktunya. Nanti konsisten aja. Iya, mahalnya itu ada di konsisten tadi gitu kan, karena mungkin banyak yang gitu kan ya, baru sekali gitu kan ya, viewersnya kecil, terus ada yang dislike berapa juga, ngedown itu gimana tuh Kang? Kalau hal kayak maksudnya ada lah pasti beberapa, mungkin banyak gitu teman-teman yang semangat tadinya lebih menganalisa jauh ya. Kita masih yang awal-awal lah, yang nonton juga belum nyampe ratusan atau juta-jutaan ya. Kalau misalnya kalian selidiki atau memahami, semakin orang itu bisa kayak Atta atau apapun itu udah jutaan, dislike-nya pun udah ratusan ribu. Jadi sebanding gitu. Kalau misalnya kita masih viewernya ya ribuan gitu, bisa kalau dislike 10 atau 20 sih itu masih wajar sebenarnya gitu. Jangan dimasukin hati. Walaupun dia dislike, tapi kan dia nonton video kita juga gitu. Itu nggak usah dianggapin yang serius atau bikin down kita, yang malah yang harusnya ya dibikin lebih semangat lagi. Kita bikin konten yang jauh lebih baik biar nggak ada dislike lagi gitu loh. Kalau saya gitu sih semangatnya gitu ya. Terus kalau dislike sih mungkin tadi itu ya masih ini. Kalau komentar negatif tuh kan ada tuh ya, orang yang nanggepin misalnya terlalu baper, orang yang baperan gitu. Jadi kan apa sih kamu ini udah jelek nampal video misalkan gitu kan, rasis lah gitu. Itu gimana tuh ngatasinnya? Kalau ini apa namanya, banyak juga sih orang, biasanya anak-anak labil ya yang baperan gitu. Anak-anak sekolah atau yang masih labil-labil ada yang komentar, ini apa sih lo sok asik lo, sok artis lo gitu, ada yang kayak gitu. Betul. Lo bukan siapa-siapa ini. Iya, sok tahu lo, itu gak benar. Apa ya, kita lebih ke apa yang sesuai dengan konten ya, apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya kita yakin, ya udah tampilin aja toh. Bukan 1-2 orang aja kok yang nggak suka sama kita, masih banyak orang juga yang support atau yang suka sama konten kita gitu. Dan misalnya kalau emang konten kita ngerasa emang yang dikomentarin itu benar kurang baik, ya buat kedepannya lebih baik lagi supaya tidak ada komentar yang negatif, karena ada nggak suka komentar yang negatif kan, makanya bikin konten yang positif aja. Nah itu dia modalnya gitu aja. Mensiasatinya adalah seperti itu. Kalau mau di komen negatif ya bikin konten yang positif, konten yang berguna gitu. Jangan yang penuh kontroversi kalau belum kuat ya. Kadang ada yang emang sengaja bikin kontroversi. Nah kalau dia ini udah kuat tuh mentalnya kan, udah kuat supaya naik. Dari itu bisa cepet naik. Ada masing-masing lah mau jalur mana kalian main YouTube-nya. Dan yang lagi ternyata bukan dari YouTube atau dari AdSense ya kalau YouTube gitu ya. Biasanya dari endorse juga kita bisa dapat uang gitu. Gitu ya. Dengan dari kepopuleran kita gitu. Makanya pintar-pintar kalian gimana caranya selain menjual channel, menjual diri kalian sendiri. Brandingnya ya. Misalnya di media sosial kita banyak viewer atau banyak yang sukain, nggak menurut kemungkinan orang yang punya brand atau punya usaha yang lain bisa narik kita buat promosi atau endorse, itu bisa dapat uang juga gitu.
tapi iya. lewatnya dari YouTube juga. Kalau viewer kita kan yang support banyak, Iya, betul. otomatis banyak yang suka dengan kita kan. Kalau misalnya kita promosiin apa, siapa tahu fans kita atau subscriber kita bisa Iya. membeli barang atau gunakan jasa yang kita endorse gitu. Jadi nggak cuman dari apa tadi ya Ya, iklan cuma di YouTube dari doang. YouTube-nya, tapi memang ada yang orang yang mau bayar kita karena tadi itu ya. Dari apa kalau Viewers, kita di ya. YouTube gitu. Terus kalau berbicara tentang YouTuber gitu, pasti kan bukan YouTuber aja sih, apapun yang kita lakuin itu pasti kan ada enak-enaknya gitu. Iya betul. Kalau selama ini gitu, selama Kang Soeb menjadi YouTuber, Iya. enggak enaknya dulu apa sih? Yang gak enaknya. Terkadang saya bingung kalau dibilang gak enaknya karena saya benar-benar menikmati. Oh, nikmati ya? Gak enaknya. Oh iya. Satu lah. Sesuai dengan konten kita apa umum di YouTube? Mungkin secara umum aja lah. Baru umum aja. Kalau yang umum mungkin waktu ya. Waktu ya. Membagi waktunya. Bagi waktunya, terus mungkin yang umum-umum selain dari saya pribadi, yang lain-lain mungkin yang kayak komentar negatif, walaupun kita udah positif tetap aja nggak ada yang nggak suka kan. Iri dan dengki itu pasti ada aja, itu mungkin yang nggak enaknya. Tapi ya gimana caranya kita mensiasatinya, gimana nggak ada orang yang negatif lagi dengan kita. Terus kadang-kadang kita dianggap sepele juga sih, apa sih YouTuber orang biasa yang sosok artis, kadang-kadang ada gitu juga kan. Terus apa lagi yang nggak enaknya ya di YouTube itu? Oh iya, peraturan makin kesini makin berat sih sebenarnya. Benar tuh. Harus diingetin dulu, tapi bukan buat ngedonin ya, cuman mengingatkan aja ya. Dan saya juga emang nggak nganggep jelek peraturan YouTube yang makin kesini makin berat. Itu mungkin pemikiran YouTube yang semakin ingin menyaring orang-orang yang benar-benar berkonsisten di YouTube atau cuma sekedar main-main gitu. Iya betul. Karena sekarang mungkin udah kayak gini loh. Kalau saya pernah dengar tuh, kalau katanya kalau misalkan YouTube itu sekarang itu, kalau dulu kan hutan, kayak hutan, ibaratkan hutan kayak hutan masih asri gitu ya. Sekarang itu kayak orang tuh buang sampah, buang ini di hutan itu. Kemari. Benar deh. Segitunya ya, udah terlalu banyak gitu kan. Jadi memang harus ada penyaringan dan makin ketat juga gitu. Jadi buat teman-teman yang mau memulai gitu kan, ya harus belajar. Tapi itu gimana supaya dapetin tadi bisa AdSense tadi? Ini kita lagi di penghujung ya sebenarnya ya. Ini mungkin ini tayangnya akhir-akhir tahun ini ya. Iya. Ini kalau lagi tahun-tahun kemarin ini dari Januari sampai Desember mungkin ya. Itu 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang. Syaratnya Tapi dekat biasanya kan emang pengaturan baru itu di akhir tahun. Saya tahu. Mungkin tahun depan akan berubah lagi. Ya, berubah lagi. Mungkin nanti teman-teman yang lagi nonton video ini akhir tahun atau awal tahun besok mungkin akan berubah lagi. Jadi yang penting saya mengutarain tahun ini tahun 2020 ya, dengan syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu dulu ya. Itu dulu ya. Wow. Gimana caranya kita ngumpulin 4000 jam tayang? Itu adalah masa-masa perjuangan saya luar biasa, bener 4000. Apalagi katanya itu dalam waktu sekarang itu udah dalam waktu yang sempit ya, maksudnya cuma sebulan gitu ya. Jadi memang harus benar-benar ekstra. Nah, kalau tadi berbicara nggak enak ya, kalau enaknya jadi YouTuber mungkin biar jadi motivasi. Iya. Tadi selain tadi berbicara tentang duit ya, tadi udah ada duit ya. Kita bisa dikenal banyak orang gitu. Dari orang yang nggak tahu kita jadi tahu, bahkan bukan di daerah kita sendiri, bahkan dari di luar daerah ya? kota, bahkan di luar negeri pun ada gitu. Yang senang dengan channel kita, mungkin dengan pembawaan kita bisa dikenal banyak orang. Dan kita juga ya bisa diterima sama Kang Herman juga, sebenarnya kita dipanggil gitu. Jadi tokoh lah, tokoh atau apapun itu. Betul. Enaknya di situ, dan ya itu dikenal banyak orang dan bisa menyampaikan passion kesukaan kita di YouTube dengan genre-nya masing-masing, yang mungkin di game atau saya di misteri dan lain-lain. Itu sih enaknya, lebih berekspresi di bidang yang kita senangi dan kita sukai. Nah, oke, berbicara tentang bidang, kemudian untuk menemukan bidang itu kan, tadi kan di YouTube kan tentunya banyak lah gitu kan ya, istilahnya hal yang kita mau lakuin atau mungkin kita punya passion. Itu cara memilihnya supaya memang bener-bener kayak wah ini kayaknya laku nih di pasaran, disukain gitu. Itu gimana kalau konsep kan emang udah jalurnya ke misteri tadi gitu. Buat teman-teman yang saat ini mau buat channel lagi bingung ya. Nah, aduh apa nih gitu kan.
Lebih sering lihat algoritma YouTube. Algoritma. YouTube lagi di mana orang yang lagi ramai bicarain apa atau lagi trending ya? apa. Oh. Kalau sekarang emang tahun-tahun ini emang misteri lagi naik-naiknya, bahkan yang kemarin bukan misteri aja sekarang lagi bisa berbelok ke misteri gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen anti mainstream, bukan misteri tapi bisa trending, mungkin dari gaming juga bisa, yang biasa kalian main sehari-hari biar nggak cuma buang-buang otak. Tapi bisa ini kalian bisa jadiin konten gaming, vlogger juga bisa jadi. Karena kenapa vlogger itu orang biasa mencari referensi, coba dulu makanan apa sih, coba kita searching makanan enak Cilegon, bisa tayang video kalian, dan bisa jadi kalian juga bisa di endorse sama teman-teman tersebut gitu. Karena sering gitu ya promosi makanan itu, oh ini jago nih makanan. Jago makan dia. Atau mungkin kalian punya usaha apa gitu, kalian bisa jadi channel wadah di mana buat promosi teman-teman, khususnya UMKM ya. Karena kadang-kadang teman-teman UMKM juga bingung untuk mempromosikan kemana. Oh ternyata ada channel wadah di mana yang khusus untuk mempromosikan jasa atau barang yang dia jual. Kayak di sini nih, kayak ini nih. Happy client nih ya. Gitu. Oke, mantap. Jadi emang itulah suka dan dukanya gitu kan yang memang harus dilalui, dan tadi perjuangannya nggak mudah juga. Terus gimana nih Kang, kalau tanggapan Kang Sep misalnya berbicara tentang YouTube kan, kemarin-kemarin ini kalau nggak salah di YouTube sempat ramai juga tuh, yang konten-konten kreator yang lama tiba-tiba memutuskan untuk hengkang dari per-YouTuber. Iya karena kan ya lihat ya, kayak kalau nggak salah Skinny Indonesian gitu. Itu Tanggapannya gitu kalau sebagai sebenarnya yang saya tahu ya, sebenarnya bukan keinginan dia yang hengkang dari dunia YouTube, itu sebenarnya pengen tetap di dunia YouTube. Karena dia emang dulu sebelum Ata ya, dia yang YouTuber nomor 1 di Indonesia. Dia kan udah lama banget udah ngawalin gitu kan. Ini sorry nggak bisa diperpanjang ya, karena dia hengkang juga dengan kesalahan dia sendiri sebenarnya. Jadi kalau bahas itu saya nggak bisa. Ini bisa jadi nanti jadi toksik gitu kan. Makanya sebenarnya saya tahu dia masih pengen ada di YouTube, cuma ada kesalahan dia yang gimana subscriber atau teman-teman yang lain udah nggak bisa dia di YouTube lagi gitu. Dengan kesalahan dia sendiri sebenarnya kalau dari Skinny atau yang lain-lain. Tapi nggak, istilahnya gitu loh, saya tanyakan itu istilahnya itu nggak membuat Kang Sueb dan kawan-kawan YouTuber nggak bikin ini gitu, aduh orang ini kok pada keluar sih gitu. Malah jadi inspirasi dari kita ya? Biar lebih hati-hati aja lah, jangan kayak yang jadi pelajaran aja. Pelajaran juga lebih hati-hati di YouTube atau dengan para subscriber atau teman-teman yang lain gitu. Jadi pelajaran aja. Sebenarnya saya tahu beliau itu masih pengen ada di YouTube, cuma dengan kesalahan, emang salahnya nggak disengaja, namanya kita manusia ya, tak luput dari dosa dan hilaf gitu. Dan mungkin ada yang mancing-mancing, ada yang nggak suka biar ngelakuin hal yang nggak baik, dan ternyata di mata subscribernya bisa jelek. Jadi dia emang nggak kuat di situ, jadi mundurkan diri atau betul. Nah itu jadi bukan bikin kita ngedown, yang ada malah jadi pelajaran lah, supaya kita makin hati-hati di YouTube gitu. Karena kita jadi public figure itu banyak orang yang mengawasi atau melihat ya dengan sisi baik atau buruknya, mungkin memanfaatkan itu untuk menjatuhkan atau membangun gitu. Betul. Oke, kemudian berbicara tentang YouTuber kan di Cilegon sendiri memang banyak ya sekarang. Alhamdulillah di Cilegon lumayan banyak kawan-kawan YouTuber Cilegon juga banyak. Bahkan ada komunitasnya ya. Ada komunitasnya YouTuber Cilegon. Jadi buat teman-teman juga kalau mau gabung katuran ya. Ya boleh. Siapa tahu ada teman-teman yang udah punya channel YouTube di Cilegon, bingung nih kita mau kemana, sharing gitu, tempat sharing Cilegon. Enak kita sharing, kita bantu support juga. Itu dari kapan tuh Kang? YouTuber sendiri? YouTuber Cilegon itu berdiri sekitar sebenarnya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, sama saya gabung baru tahun kemarin, karena saya juga bikin channel itu baru tahun kemarin. Ketuanya Adam Datau, mungkin teman-teman kenal dengan Adam Datau, bisa hubungin Adam Datau bila pengen bergabung dengan YouTuber Cilegon ya. Jadi biar istilahnya biar tahu lah gitu kan istilahnya seperti apa lebih jauh mungkin dari pengalaman YouTuber yang lainnya gitu. Karena kerasa benar dari saya juga sebelum saya masuk ke YouTuber Cilegon ya, emang awal-awal ini saya belum masuk. Kenapa alasan saya ingin masuk ke YouTuber Cilegon? Saya berpikir ini ada kumpulan orang-orang yang mungkin sejalan dengan saya, dengan dunianya YouTube yang saya nggak paham. Mungkin itu udah senior teman-teman, ada ilmu-ilmu yang bisa saya ambil, dan kita sharing-sharing di situ.
keresahan apapun itu bisa diungkapkan, dan ada masalah apa-apa bisa diperbaiki di situ. Dan ternyata alhamdulillah banyak ilmu yang dapetin, dan alhamdulillah juga dengan sharing-sharing sama teman-teman YouTuber Cilegon bisa cepat monetasi juga dengan trik dan strateginya masing-masing ya, karena kita di YouTube itu Punya nggak jalan cuma- masing-masing ya. Iya, nggak cuma upload video, tapi ada trik and triknya juga sebenarnya. Gimana caranya video kita direkomendasiin sama YouTube, gimana video kita sering ditongolin sama YouTube gitu. Kalau misalnya kita cuma sekedar upload tapi nggak menguasai trik and strateginya, video kita udah kayak anak tiri, ada di pojokan doang, nggak mungkin di up sama YouTube. Ada trik and triknya juga gitu. Misalnya pengen dapetin ilmu itu ya sharing-sharing sama kita gitu. Asik. Langsung gabung aja ya sama para YouTuber dari Cilegon gitu ya, yang tentunya biar lebih enak lah sharingnya gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini pengen jadi YouTuber, pengen aktif gitu kan, seperti apa sih jadi content creator gitu kan, enak nggak enaknya gitu kan, kemudian dapetin surat cinta dari itu rasanya gimana gitu kan. Karena yang apa ya, kebahagiaan yang sesungguhnya itu ketika karya kita dibayar dan diapresiasi. Bener nggak, karya punya karya terus ada yang mengapresiasi atau menghargai dan membayarnya, itu adalah kebahagiaan yang kepuasan yang luar biasa. Kemudian nih maksudnya sebagai YouTuber nih, sering saya tanyain juga si pertanyaan ini kepada siapapun yang ini, maksudnya kita kan yang saat ini lagi masa-masa pandemi seperti ini ya. Nah, itu kalau sebagai content creator atau seorang YouTuber itu kerasa nggak sih dampaknya? Masing-masing konten ya, masing-masing konten. Oh iya. Masing-masing konten. Kalau Kang Soeb nih, kerasa banget karena kita ekspor tempat-tempat angker ya. Dan dimana kita nggak bisa leluasa memasuki daerah-daerah orang yang memang orang itu lagi lockdown ya daerahnya. Betul. Dan PSBB juga. Jadi kita ingin melebarkan sayap lah, kita mainan tempat di Cilegon udah hampir habis lah ya. Ketika saya ingin melebarkan sayap keluar kota Cilegon, misalnya Tangerang atau Bogor, ternyata lagi PSBB, itu kerasa banget sih kita. Mau nggak mau kita tahan dulu, ambisi atau cari semangat yang kita cari yang deket-deket dulu aja deh, sabar aja dulu. Mungkin next setelah pandemi ini kita bisa meluapkan rasa ambisi yang buat keluar kotanya gitu. Itu sih rasanya kalau dari konten kita. Nggak tahu kalau konten yang lain yang mungkin yang cuma di rumah aja kan ya, atau main game atau podcast itu mungkin bisa nggak disesuaikan. terlalu kerasa gitu ya. Tapi yang kayak traveling atau yang keluar daerah mungkin itu bisa kerasa, dan event-event ya, kayak betul. mungkin ngeliput event band atau kuliner apapun itu yang biasanya banyak ngasaknya, mungkin itu bisa kerasa juga. Jadi memang disesuaikan apa ya sama kontennya juga ya. Oke, memang kalau berbicara tentang itu berarti seru banget sih kalau menurut saya. Jadi saat ini kan banyak anak-anak yang kalau ditanya gitu kan jadi apa YouTuber. Kadang-kadang anak sekolah juga ditanyakan, katanya jadi apa? YouTuber. Bukan dokter atau polisi lagi. YouTuber. Sudah beralih gitu ya. Kenapa YouTuber gajinya lebih gede dari UMR? Jadi Karena mungkin mereka juga apa ya, istilahnya terinspirasi dari orang-orang sekitar gitu kan, atau lagi tontonan-tontonan yang mereka tonton juga ya. Betul. Saat ini kan artis-artis terutama nih, itu tanggapan Kang Soeb sendiri kalau terhadap artis atau orang yang sudah tenar masuk ke YouTube itu gimana? Kalau saya sih banyak sih ini apa namanya pemikiran yang beda-beda ya. Kalau saya sih YouTube itu emang memberikan wadah buat siapa aja, buat siapapun. Itu hak setiap umat lah ya. Boleh aja dari kalangan artis atau kalangan apapun, anak sekolah atau warga biasa. Tapi ya setidaknya agak sedikit menutup ruang gerak konten kreator atau YouTuber yang dari warga sipil atau orang biasa gitu. Kita bisa kalah pamor dengan artis yang emang udah punya nama, namanya bisa tertutup. Kayak misalnya mungkin artis misteri yang udah emang di udah punya nama lah. Jadi apalah aku mah apalah, aku cuma rakyat biasa yang mencoba misteri yang tapi ada juga yang artis senior yang cekung di dunia YouTube itu bisa narik kita untuk naik gitu. Jadi kayak sama-sama kolaborasi dan lebih dikenal, ada yang gitu juga. Itu hak setiap umat sih, kalau saya sih fair aja nggak apa-apa gitu. Karena YouTube juga emang memberikan wadah buat siapa aja, nggak itu artis atau dokter atau siapapun. Nggak dibatasi. Yang penting itu ada tempat kalian untuk berkarya gitu aja.
Yang penting tidak menjatuhkan dan tidak menjelekkan satu sama lain aja. Oke, Itu mantap. oke. Terus kan kalau tadi kan tadi berbicara anak-anak yang atau misalnya orang-orang yang pengen jadi YouTuber itu modalnya apa aja Bang? Oh, sama sesuai kontennya juga. Kalian mau konten Iya apa di juga. YouTube? Kalau jujur, Tapi yang pasti itu kalau ya. saya lebih irit. Lebih irit. Heeh. Cuma modal HP sama center doang. Di semua kota udah gitu. Oh gitu ya. Mungkin kalau misalnya kayak podcast kan mungkin harus ada mix, harus ada mixer, harus ada roller AC biar adem. Dan kalau misalnya gaming harus ada media yang menghubungkan dari PC langsung ke handphone ya, kalau misalnya live streaming atau apapun itu. Sebenarnya kalau misalnya ditanya modal buat YouTuber itu berapa atau apa aja, sesuai dengan kalian tuh pengen Oh iya. kontennya untuk apa dulu gitu tuh, dan Betul. sesuaikan kebutuhan atau kegunaan untuk konten kalian gitu. Kalau kita kan explore malam, ya udah kamera lah, HP dan center, udah modalnya HP sama center aja kalau kita gitu. Terus kalau misalkan ada mungkin teman-teman yang udah pengen nyemplung gitu kan, udah punya HP tapi nggak bisa ngedit video itu gimana tuh? Di YouTube juga banyak ininya, ilmu-ilmunya. Kalian mau bikin apa namanya, editing seperti apa? Kalian tinggal ketik search di YouTube. Saya ini belajar banyak tutorial. kok tutorial-tutorialnya. Atau enggak ya kalian bergabung dengan komunitas YouTuber YouTuber, ya. apapun kesan kalian, misalnya kalian ingin lebih lancar di dunia editing atau apapun itu yang untuk konten YouTube, kita bantu gitu. Karena jujur saya juga awal-awal masuk ke dunia YouTube juga saya bukan editing, saya bukan orang yang paham tentang edit video ataupun itu. Cuma modal tekad sama apa ya, berani aja gitu. Beranian, Saya nggak bisa ngedit, nggak bisa apa, seadanya doang saya ngedit dengan apa yang saya tonton di tutorial. Dan ketika saya gabung sama YouTuber Cilegon, baru saya dapetin ilmu-ilmu tentang editing, tentang audio dan segala macamnya itu. Jadi yang penting itu memulai aja dulu. Mulai dulu. Kalau misalkan masih jelek ya berarti terus belajar aja. Nanti juga lambat laun jadi bagus Bisa juga ya. bagus. Entah itu dari nilai orang lain, apa dari perasaan kita sendiri. Iya betul. Video-video sebelumnya bisa jadi pelajaran untuk kita ke depannya. Oh, bisa nonton video yang kemarin, ini kayaknya kurang ini ya. Oh, besok kalau bikin video lagi tambahin ini ataupun ada lebihnya apa dikurangin lagi gitu. Iya iya. Yang penting mulai dulu, bener kata Kang Herman. Yang penting mulai dulu, seiring berjalannya waktu kalian akan menemukan masa di mana kalian anggap ini saya udah berhasil di bidang ini. Oke. Nah kalau misalkan Kang Suebni itu istilahnya kan pasti kalau misalkan dalam melakukan sesuatu, ngejar sesuatu adalah inspirasinya gitu. Iya. Kalau YouTuber yang jadi inspirasi nih dari detektif misteri atau Kang Sueb sendiri lah khususnya nih, itu Ada salah satu konten kreator explore misteri juga yang benar-benar menginspirasi saya banget. Itu ada Kadafi dari Bucin TV. Itu konten kreator Depok dan malah merinding ya. Karena kenapa? Ini sesuatu apa ya? Ini mungkin Allah benar-benar ngasih yang terbaik untuk saya dan teman-teman dari misteri. Ketika saya mengidolakan beliau, kita dipertemukan itu langsung di stasiun TV. Oh langsung di oh iya beberapa waktu lalu saya Kita mengidolakan orang itu dan Gitu. saya diajak langsung main di TV dengan orang yang iya. saya idolakan. Wah luar biasa itu sampai sekarang saya masih terharu orang Keren. itu. Keren. Kita nggak boleh berhenti bermimpi karena kita emang hidup dari mimpi. Siapa tahu mimpi kita bisa jadi kenyataan gitu. Gimana kita lebih apa ya, giat aja untuk mengaburkan mimpi-mimpi kita yang ada gitu. Ternyata ini benar-benar ya, kalau misalnya kalian ngikutin channel kita real gitu. Saya benar-benar mimpi, kayaknya di hati lain nggak mungkin saya bisa ketemu sama Kadafi. Dan ternyata nggak lama saya bikin konten ini, saya bisa deket sama Kadafi karena mungkin konten kita sama dan kita disatukan dengan stasiun TV gitu. Wow. Selain kita langsung main di TV, saya dipertemukan dan disatukan Langsung sama sama idola idola. saya gitu. Itu luar biasa banget tuh. Jadi pesannya gini teman-teman, pesannya gini. Kalau jadi saat ini bekerja keraslah supaya idola kita menjadi saingan kita. Ya kan ya. Siapa tahu, jadi jangan pernah berhenti bermimpi tadi gitu kan. Mungkin saat ini teman-teman punya impian pengen jadi apa ya, istilahnya mengidolakan Lionel Messi gitu kan ya. Kerja keras aja terus, siapa tahu nanti bisa Satu saingan klub gitu. sama. Nah, Bisa gitu. jadi rivalnya juga gitu. Iya. Iya Jadi jangan pernah ini takut ya. Oke, keren banget Pak, obrolan seru banget gitu ya. Jadi mungkin terakhir nih Ya. Kang, sebelum kita tutup nih ya,
pesannya buat teman-teman gitu kan yang mungkin saat ini pengen istilah berkarya, Iya. membuat konten gitu kan, kreator. Karena ini juga kalau jadi konten kreator tuh enak banget ya istilahnya, maksudnya kalau kita punya produk, kalau berbicara tentang bisnis nih, Yes. punya produk, punya jasa gitu kan, kalau kita bisa bikin konten kan enak tuh brandingnya. Nyalurinnya ya. Itu gimana tipsnya? Atau Tips mungkin buat- pesannya gitu lah buat teman-teman yang baru mungkin belum punya channel tapi ingin buat channel YouTube, mungkin terinspirasi juga sama channel besar. Modalnya tekad dan konsisten, dan kalau bisa konten kalian sesuai dengan passion kalian. Nah itu Karena penting ya. penting karena jangan sampai ketika kita berjalan itu hanya setengah jalan, maju enggak, mundur enggak. Iya. Kita harus benar-benar optimis, menaruh maps kita sejauh mana, langkah kita mau kemana, tujuannya udah jelas. Biar kita mundur sedikit lagi, kita maju nggak bisa jadi mundur, lanjut lagi karena sedikit lagi. Itu harus ditanamin konsistennya dan tujuannya juga. Kenapa saya bilang sesuai dengan passion ya gitu. Kalau misalnya dengan hati atau dengan kesenangan kita, itu nggak ada beban. Panjang gitu kan, nggak berat gitu ya. Kita nggak berat, nggak ada beban, kita enjoy aja karena ini adalah sesuai ya, jalan yang saya senengin gitu. Nggak harus ngelawatin jalan yang terjal. Saya nggak suka ini tapi harus dipaksain bikin konten yang kayak gini nggak sesuai dengan hati, itu berat sebenarnya. Pernah saya sebelum saya misteri juga saya sebenarnya bikin konten yang lain. Sebenarnya itu passion saya, tapi karena waktu atau apapun itu emang nggak bisa. Udah kalau misalnya di passion misteri emang waktu juga bisa ya, akhirnya bisa panjang. Terus sama apa ya, mental juga sebenarnya. Mental tuh perlu karena apa? Kita ada menjadi public figure yang dimana orang akan mengamati kita. Setiap gerak-gerik kita bukan di YouTube aja, media sosial atau kehidupan kita itu pasti perhatiin sama orang-orang. Ya, ada aja yang mungkin Iya pasti nggak suka. ya nggak sukanya itu emang harus mental juga harus ditanamkan. Kita emang misalnya dibilang sok artis, kita harus bilang iya gue sok artis. Iya. Kenapa gue di YouTube-nya udah ditonton orang, gue jadi artis. Iya, betul. Kenapa lo jadi bilang bos? Gituin aja kalau Gituin aja harusnya. Pede aja jadi orang. pede aja. Kalau Jadi keren banget tuh ya. Apa lagi tuh kira-kira? Sepertinya itu aja Cukup sih ya? pesan-pesan yang kesan-kesan yang Jadi harus itu- konsisten. itu sesuai dengan apa yang saya alamin sebenarnya. Itu bagus lah ya. Maksudnya kan berbicara tentang apa ya, dari hal yang dialamin gitu. Justru memang kita menghadirkan Kang Soeb di sini atau YouTuber gitu kan, mungkin biar jadi inspirasi buat teman-teman yang saat ini mau memulai gitu kan. Aduh gimana nih gitu kan, caranya enak nggak sih jadi YouTuber? Mudah-mudahan tadi obrolan kita bisa jadi inspirasi gitu kan, dan jadi semangat tentunya buat yang lagi down saat ini gitu kan, belum dapat surat cinta dari YouTube-nya, tak berjuang. Yang penting tadi itu konsisten, suka sama yang sedang dilakukan, dan bermental juga tentunya. Karena jadi YouTuber artinya juga siap harus Betul. tadi itu ya, antara suka dengan tidak sukanya. Oke, Kang Soeb, terima kasih banget ya. Aduh, ini keren banget. Sebelumnya saya juga mau ngucapin terima kasih sama Kang Herman yang udah mengundang saya untuk ada di acara Happy Klien ini. Iya. Luar biasa, makasih banyak Kang Herman dan Iya. teman-teman yang lain. Iya betul. Intinya kita menghadirkan siapapun tokoh-tokoh di HPKN ini walaupun sederhana gitu kan ya di channel kita, tapi mudah-mudahan kesederhanaan itu apa ya, punya dampak yang baik gitu. Kiranya itulah. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton juga, dan buat Kang Soeb sukses terus buat data Amin. misterinya. Sama Kita juga. tunggu selalu karya-karyanya gitu kan. Yang mungkin buat yang belum nonton juga tentunya silakan ya, langsung kunjungi langsung aja di channelnya Kang Soeb ya dan teman-teman. Makasih. Oke, teman-teman, mohon maaf juga apabila ada salah kata. Tetap stay tune tentunya di Happy Cantico. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh Happy Can Management.